Untuk curah kepada uswah karena 4 tahun para investor bisa terlaksana sehingga acara ini dalam pelaksanaan itu 108 ini terutama kita canangkan investor dan ada kekurangan dari bapak-bapak. Kami mohon maaf apabila nanti dalam syarikalah dengan jumlah kontribusi keuntungan Rp2.384.002 diberikan kepada Bapak Helmi. Ada Bapak Helmi? Oh nggak ada ya. Oke, kita ketik dulu. Lanjut ke 9 dengan jumlah kontribusi keuntungan yaitu Rp2.609.726 diberikan kepada Bapak Nuryadin. Ada apa? Silakan Pak Edi bisa memberikan. Dicek dulu kadaluarsanya Pak Jera. Dan terima kasih Bapak Ibu. Bisa menjawab, bisa angkat tangan. Nanti minta tolong. Kapan ulang tahun Toko At-Taqwa? Tanggalnya spesifik. Bulan. 5 Januari. Wih, langsung. Oke, selamat Ibu Bulan. Nanti bisa maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dedang. Kalau ada yang memperhatikan mungkin bisa menjawab. Berapa jumlah investor Toko At-Taqwa? Pak No, silahkan Pak No. Masya Allah. Selamat Pak. Nanti ya? Oh iya. Oke, siap. Oh, masih ada 3 lagi Pak. Silakan. Yang ketiga, ini juga berdasarkan data yang disampaikan oleh Pak Dadang. Berapa persentase bagi hasil keuntungan antara masjid dan investor? Ibu yang belakang. Berapa Ibu? 50%. Nah, jumlahnya berapa Bu? Siap, oke. Kita lanjut. Tenang Pak Mono, masih 2 lagi Pak. Yang keempat, ini kita balik lagi yang ke ringan-ringan. Singkatan dong, singkatan. Oh. Nanti saya ditegur. Oke, pertanyaan keempat ini yang kita ringan-ringan aja. Siapa yang bisa menyebutkan kasir-kasir Toko At-Taqwa? Siapa Ibu? Nama orang tua? Ya. Oke, kita terima. Selamat untuk 2 gantengan. Terakhir ini. Terakhir, kalau ini balik lagi sesuai dengan data yang disampaikan Pak Dadang.
Tadi ada beberapa stok atau kategori barang yang dijual. Nah, kategori barang apa yang terbanyak dijual di stok di toko-toko? Lebih enak. Coba lihat. Iya, Pak Bono. Oh no. Makanan. Betul. Makanan Pak, tadi Pak Bono sama apa ya? Tadi kalau lihat saya yang terbanyak itu benar makanan, sembako itu yang terkecil justru ya 1%. 1% doang. Benar. Oke, mungkin tadi yang berhasil menjawab pertanyaan bisa ke depan kembali. Akan ada prize-nya, hadiah. Pak Anu mau totok lagi ya Pak? Silakan, tadi ada Pak Dadang. Bukan ya? Oh, bukan, udah tadi, udah. Iya benar, Ibu. Silakan Pak Edi dan Pak Parman mungkin bisa memberikan hadiahnya. Iya, wih Pak Nur. buat ibu-ibu. Pak Parman. Oke, sudah fotonya? Dan yang kita laksanakan ini selain menghasilkan profit atau keuntungan, tadi juga diberikan kesempatan untuk sebagai ladang amal kepada para investor dan para pembelanja. Kita mungkin perlu mendengar juga tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Beni bahwa toko-toko ini di bawah naungan dari DKM At-Taqwa. Sekarang waktunya kita mendengar arahan ataupun harapan dari Bapak Suparman selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Komisaris utama tadi kalau bahasa keren ya. Komut Bapak Suparman. Komuter. Baik, kepada Pak Suparman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menjadi investor yang terbaik untuk Toko At-Taqwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah terhadap sunnah-sunnahnya. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Teluk Naga, dan wabil khusus yang saya cintai, pengurus Toko At-Taqwa yang terus tanpa lelah memberikan supportnya ke toko, karena dengan semangat para pengurus toko ini, toko kita menjadi yang baik untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang. Dan yang saya muliakan para investor atau penanam modal Toko At-Taqwa yang ada di Teluk Naga, dan ini baru satu-satunya
masjid yang mempunyai usaha, karena ini terinspirasi juga dari yang mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Masjid Jogokarian menjadi inspirasi masjid-masjid lain. Salah satunya adalah Masjid At-Taqwa ini, karena pada tahun 1919 kami bertemu langsung dengan Ustadz Yasir yang waktu itu kami diundang di Masjid Kuba di Banjarwijaya situ. Kebetulan juga qadarullah Masjid At-Taqwa ini menjadi anggota FKDR, Forum Komunikasi DKM Tangerang Raya, dan satu-satunya masjid yang di kabupaten ikut berkontribusi untuk masjid yang Tangerang Raya ini. Mudah-mudahan masjid kita terus menjadi masjid yang baik dan makmur, karena insya Allah dengan makmurnya masjid, insya Allah jamaahnya juga akan berkah dan makmur juga. Amin, amin aja dulu Bu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekedar tadi flashback ke belakang, bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengetahui bagaimana sejarah tokoh ini menjadi sebuah ikon ya, ikon masjid kita. Karena apa? Waktu itu masih 2 tahun yang belakangan sempat bangunan itu terbengkelai. Karena apa? Karena beberapa saudara-saudara kita memang belum terinspirasi, mungkin itu. Tapi alhamdulillah dengan Masjid At-Taqwa bergabung dengan FKDRT ini bisa berinovasi. Salah satunya adalah pengembangan masjid kita, karena bagaimanapun masjid kita harus memerlukan dana yang cukup besar untuk operasional sehari-harinya. Mungkin kita ketahui bahwa setiap bulan kita mengeluarkan dana berapa Pak Dadang? Sekitar 54 juta. Itu semua sudah tercover di sini. Dan alhamdulillah dengan adanya toko, kemudian klinik, kita bisa berkontribusi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada investor sekalian yang telah memberikan kontribusinya kepada masjid berupa infak sebanyak Rp38.205.000. Ini adalah pure infak dari ibu sekalian. Memang nggak terasa ketika ibu belanja di toko At-Taqwa, insya Allah ibu menyantuni anak yatim, menyantuni teman-teman yang bukan duafa ya mungkin ya. Kalau duafa terlalu, karena iya apa nih istilahnya apa Pak Subi, digantilah jangan duafa ya, prasejahtera ya. Prasejahtera. Jadi alhamdulillah dengan ibu-ibu belanja di toko At-Taqwa ini, setiap tahun ibu-ibu bisa dapat bersilaturahim, dapat insya Allah dapat makan bersama. Nanti siang ada Pak mencerama ya? Ada Pak Dadang ya? Ada insya Allah makan bersama. Dan insya Allah ibu-ibu kalau belanja di Merah Biru kayaknya nggak dapat Bu ya? Dapat nggak Bu? Kira-kira Bu? Pak, kalau Bapak Belanja di Merah Biru dapat nggak seperti ini? Sepertinya enggak ya. Insya Allah SHU-nya dapat, kemudian infaknya ke masjid juga dapat. Ini adalah sebuah inovasi untuk teman-teman. Wabil khusus tadi sudah sampaikan Pak Dadang yang luar biasa untuk membuat sistem yang ada di toko kita ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menjadi investor setia dan pelanggan, maksud pelanggan belanja setia. Jadi ada 139 anggota, ini kayaknya baru berapa persen Pak? 70, 81%.
Berarti sisanya sama sekali nggak belanja, tetapi tetap dapat makan siang, tetap dapat sopir. Alhamdulillah dapat susu. Nah, jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti untuk belanja di toko takwa, karena dengan Bapak Ibu belanja di toko takwa, insya Allah Bapak Ibu sudah memakmurkan masjid kita, menyantuni anak-anak kita, karena anak-anak kita di komplek ini saja sudah ada berapa Pak Subi? Ada 40 anak yatim. Kemudian prasejahtera juga ada sekitar 68. Jadi kita konsentrasi di wilayah kita dulu. Insya Allah nanti kita kalau sudah tingkat tokonya ya Pak Beni ya, rencana tingkat ya, tingkat lagi, tingkat berapa nih? 34. Nah, kalau sudah tingkat lagi atau membangun lagi nanti insya Allah akan lebih baik lagi. Dan mungkin ini yang terakhir ya, kepengurusan toko ya Pak Dadang ya. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian sudah siap menjadi pengurus toko, karena nanti akan dipilih, dan sekaligus DKM, siap-siap menjadi DKM, karena insya Allah saya 2024 ya 2024 insya Allah sudah purna bakti ya, langsung lagi. Jadi mudah-mudahan nanti saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian tetap semangat untuk memaukan masjid kita sekalian, masjid kita bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para investor yang telah memberikan kontribusi yang begitu baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman. Mungkin jangan duduk dulu Pak. Kita mau ada simbolis pemotongan kue ulang tahun untuk toko takwa. Ini kuenya diberikan oleh dari Ibu. Silakan, mungkin bisa dipotong oleh siapa? Biar ada jauh. Agak kepengen. Yang ini. Kok namanya Bu Wulan ini? Ini. Yang makan. Nah, nanti apa kan kecuali? Ya enggak. Bergetar. Satu, dua, tiga. Ayo dong. Pak Jenal kalau kecil ulang tahun begini gak Pak? Kabur. Bayar ya. Ini siapa? Sebelumnya aku. Kasih Pak Pono tuh. Ini piringnya dua doang. Skutat kentang. Kepada DKM At-Taqwa yang akan diberikan secara simbolis langsung oleh Pak Edi Baruno selaku Ketua Toko At-Taqwa kepada Bapak Suparman selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Silakan, mungkin Pak Suparman bisa ke depan. Oke, terima kasih Pak Suparman. Lanjut, ini ada penyerahan untuk zakat dan yatim. Uang elektronik Pak. Oke, terima kasih Pak Edi dan Pak Subi. Pak Subi mungkin bisa segera langsung memberikan motivasinya, kurang lebih 5 menit. Siap. 5 menit udah mantap ya. 2,5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Masih setia dengan toko At-Taqwa? Masih, alhamdulillah. Kalau masih selesai ini, ya nggak perlu ada bicara lagi. Ya, karena semua udah masih setia kepada toko At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya setia dengan toko At-Taqwa. Ya. Karena apa? Kalau tadi dipaparkan oleh Bapak DKM luar biasa ya. Apa ya? Oh, manfaatnya. Ya, manfaatnya. Di antaranya kita langsung otomatis bisa infak, gitu kan? Artinya ada pahala. Nggak terasa ternyata tidur kita nggak belanja dapat pahala, ya kan? Tidur kita nggak belanja dapat pahala. Kenapa? Ada infak dari uang ibu-ibu dan bapak sekalian yang diinfakkan kepada masjid untuk pembiayaan yatim piatu dan apa tadi Pak? Bukan apa ya? Prasejahtera. Ini apa ini? Kamus yang dari mana nih kan? Karena sesungguhnya kalau di Al-Quran dari mana doa memang mudah sama teman kamus kan? Gak usah malu-malu gitu loh. Ya itu kan untuk sopan santun mungkin ya orang Indonesia gitu ya. Ya orang Indonesia banyak sopan santunnya sehingga apa? Ya digilas sama orang lain gitu ya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, ya, alhamdulillah, syukurillah dengan perkembangan untuk At-Taqwa yang luar biasa ini, ya, kami sebagai di antara kami ini adalah pengurusnya. Kemudian saya sangat minta kepada ibu sekalian setia dengan toko At-Taqwa. Nah, tadi ada usulan baik dari Bu Reni. Sesungguhnya memang ada inspirasi dari kami dulu itu adalah bagaimana Masjid At-Taqwa ini menjadi masjid percontohan di seluruh Teluk Naga. Hanya terkendala yaitu kita belum bisa silaturahmi dengan masjid-masjid yang ada di sekitar Teluk Naga. Dan Bapak Arman sudah mengadakan itu tetapi belum juga terlaksana. Dan nanti ketika ada yang diusulkan Bu Rani tadi sangat bagus sekali, yaitu apa? Dengan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan apa? Pelatihan yaitu manajemen masjid, ya, pelatihan manajemen masjid. Kalau kita belajar pelatihan manajemen masjid, diantaranya memang masjid itu harus bisa punya usaha sendiri, Alhamdulillah. Masjid kita ini sudah mendekati kesempurnaan, yaitu punya toko dan punya klinik. Kemudian ke depan kalau bisa untuk menyerap tenaga kerja, kita buka bengkel seandainya. Ya, kita buka bengkel anak-anak kita yang nggak punya kerjaan, kita berikan bengkel sepeda listrik yang viral sekarang. Ya kan bisa saja. Ya, sekarang belum ada ini Pak, bengkel sepeda listrik belum ada di Teluk Naga. Ya, bisa aja kita buka seperti itu ya. Supaya apa? Supaya tambah. Nah, kemudian ketika tambah apa? Produksinya dan lain-lainnya, kemudian income-nya semakin naik, maka pelebaran dakwah kita akan semakin lebar. Ya, dakwah kita semakin lebar. Karena apa? Terinspirasi dengan Rasulullah SAW. Ya, rezeki itu akan barokah ketika diterima di tangan orang yang soleh. Saya yakin Bapak-Bapak Sultan adalah orang soleh. Kalau rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini banyak dimiliki orang-orang soleh, maka rezeki itu akan barokah. Kalau rezeki ini dimiliki orang-orang yang tidak soleh atau hatta dia orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Contohnya, Bapak-bapak sendiri bisa membaca di negara kita ini, ya kan? Siapa yang memegang rezeki yang paling banyak di negara kita ini? Orang soleh atau orang tidak soleh? Orang tidak soleh. Maka akan mara bahaya pasti akan ada, ya kan?
Kalau saya ada memegang rezeki di Indonesia ini, itu 51% lebih itu hanya dimiliki 10 orang. Ya, 10 orang. Ya, umat muslimnya hanya satu, Khairul Tanjung. Ya, dari 10 orang itu muslimnya ada satu, Khairul Tanjung. Apa? Anak singkong dari Padang. Ya, walaupun mereka ya kita tahu sendiri gitu kan ya. Ya, akan tapi itulah inspirasi kita. Makanya muslim hari ini harus berkembang. Dengan apa? Dengan banyak investasi. Karena agama Islam itu tidak menghendaki uang itu harus banyak ditabung, Bapak kalian. Uang itu tidak harus banyak ditabung. Tabungan itu sebetulnya kalau di dalam muslim itu tabungan itu hanya sekedar untuk cadangan kehidupan saja. Selainnya itu ketika itu harus Bapak investasikan biar berkembang. Artinya investasi apa? Investasi yang tentunya halal seperti di toko At-Taqwa. Kepada ibu sekali lagi masih setia dengan toko At-Taqwa? Masih setia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudi atas motivasinya. وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا Pegang kerupuk satu, tipi. Jangan diborotkan, ya banyak kambingnya nih.